Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, nampak kakak laki-laki tertua sedang berbicara tentang suatu hal. Namun saat menghadapi kakak laki-lakinya, kesombongannya agak tertahan. Apakah ada informasi yang lebih akurat? Karena seharusnya hanya ada dua dari mereka yang relatif kuat. Yang satu memiliki penggaris dan yang lainnya memiliki sabit yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang pasti adalah tidak satupun dari mereka yang berasal dari dunia dewa kuno. Tuya pun mengingatnya sejenak dan berkata, "Saya belum pernah melihatnya. Karena saya tidak di sini sejak zaman kuno, di alam dewa dongi telah kosong, dan orang-orang yang berkuasa saat ini pada dasarnya telah menguasai informasi tersebut. Selain itu, tempat tersebut telah ditutup, sehingga hampir mustahil bagi orang luar untuk memasukinya." Lalu mereka mengangkat tangannya dan mengayunkan senjata masing-masing, lalu seorang prajurit Taiksu segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya untuk berjaga-jaga. Saat ini, lebih baik kita persiapkan formasi besar dan buat strategi yang sangat mudah. Lalu jika itu benar-benar orang yang kuat, maka masih ada peluang. Saya mengerti saudaraku, tetapi saya rasa mereka tidak punya nyali untuk datang. Tindakan selanjutnya adalah harus terus melacak salah satu dari mereka dan mengambil senjata Taiksu yang dapat digunakan untuk menemukan arahnya, kata Tuya. Tidak perlu untuk saat ini. Bagaimana jika mereka tidak mendatangi Anda, dan jika mereka benar datang, maka belum terlambat untuk membunuh mereka. Saat ini para pendeta tahu bahwa kami bersikap terang-terangan dan kemudian sembunyi-sembunyi. Kami tidak mengetahui kekuatan musuh, maka tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati, karena ada kabar sebelumnya bahwa sesuatu terjadi pada pengawal si Han Yu. Latar belakang Sensi sangat dalam dan sulit untuk disangkal. Tuyan bergumam dengan tatapan serius di matanya. Dia tetap waspada dan tahu bagaimana cara mengamati. Lalu dia pun merasa ada terlalu banyak rasa mencurigakan di dalamnya. Kakak tertua terlalu curiga. Lalu bagaimana jika Sensi memiliki banyak latar belakang? Semuanya adalah bunga di rumah kaca? Artinya terlalu lemah untuk diserang. Lalu saat ini, Tuya pun punya ide berbeda dan melambaikan tangannya. Kemudian Tuyan berlutut dan berteriak keras. "Sudah berapa kali saudaraku memperingatkanmu, jangan pernah meremehkan musuh manapun. Dan sekarang renungkanlah apa yang kamu lakukan. Dunia Sensi berbeda dari yang lain, meskipun yang mulia telah meninggal, dia telah berinkarnasi. Artinya dia akan menjadi variabel, bertindaklah dengan hati-hati, berlutut di sini dan renungkan." Tuyan pun berkata dengan serius. Tubuh Tuya kini tidak berani bergerak sama sekali, dan nampak saat ini belum ada kabar dari alam dewa kuno, dan yang mulia telah memerintahkan semua komandan untuk bersiaga membubarkan penjarahan sumber daya yang tidak teratur. Pada saat ini, seorang prajurit Taiksu datang berlari ke depan Luozi. Tuyan dan Tuya, para prajurit yang bertanggung jawab atas penjarahan tersebut, diserang dan menderita kerugian besar setelah diserang bintang Jikum dengan bintang Hongmen. Prajurit Taiksu lalu menyerahkan pedang giok itu. Setelah Tuyan mengambil pedang giok, dia menyapu kekuatan jiwanya. Lalu nampak ada kutukan di alisnya. Saat ini ada total 12 tim yang bertanggung jawab untuk menjarah dari arah yang berbeda. Tetapi mereka semua menghadapi serangan musuh. Namun semuanya menderita kerugian besar, karena mereka yang menyerang mungkin adalah dewa abadi. Setelah Tuya membaca pesan di slip giok, matanya tiba-tiba menjadi suram. Mungkinkah seseorang telah muncul dari dunia para dewa kuno? Tuya pun lalu mengerutkan kening. Namun nampaknya bukan dari alam dewa kuno jika dilihat dari perilakunya, karena ratu tidak akan bertindak seperti ini. Bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, dia akan langsung menyerang mereka, sehingga membuat mereka rentan terhadap paparan. Tuyan pun menggelengkan kepalanya dan menganalisis bahwa dia masih sangat sadar akan kemampuannya sendiri. Terlihat tim diserang dan musuh hanya memiliki 100 orang, namun 100 orang dapat merusak Taiksu. Artinya tidak mungkin ratusan orang ini adalah dewa abadi, dan tidak mungkin bagi Sensi untuk mengumpulkan begitu banyak dewa abadi, kecuali di alam dewa kuno.
Terlebih lagi jika mereka semua diserang oleh musuhnya adalah dewa abadi. Apakah mungkin ada puluhan ribu dewa abadi? Saat ini Tuya menggelengkan kepalanya berulang kali, ia merasa kemungkinannya terlalu kecil. Lalu di saat yang sama, suara angin menderu pun datang. Terlihat ada sosok yang akhirnya jatuh di depan ketiga saudara itu. Kita telah berkumpul, tidak peduli siapa mereka. Jadi begitu kita bergabung, kita pasti bisa memusnahkan mereka semua, kata Tuya dan berdiri dengan gembira. Lalu mata Tuyan pun tiba-tiba berkaca-kaca. Dia berlutut di tanah lagi sambil menjatuhkan diri, lalu menatap saudara laki-laki kedua dengan sedih. Kakak laki-laki, saudara ketiga menyadari kesalahanmu. Apakah kamu ingin berlutut juga kakak ketiga? Kamu harus merenung baik-baik, kakak tertua pergi demi kebaikan kita. Saudara aku, ayo kita minum. Tuseng tertegun dan tidak berani lagi memohon pada Tuya. Apa yang harus diminum sepertinya Anda juga perlu merenungkannya. Lalu dia berlutut dan Tuyan berteriak tajam. Tuseng kaget dan hanya bisa dengan patuh berjalan ke sisi Tuya dan berlutut bersama Tuyan. Segera mereka mulai mengaturnya dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang pendeta Taeksu melayang di langit. Terlihat dia memperkuat tata letak formasi. Lalu selain itu, 10 formasi lagi diatur gravitasi dan dilukis di bintang Hammeng. Dengan sebuah perintah, sesosok perkasa terbang keluar dari bintang Hammeng. Dan ketika melihat sekeliling, hal yang paling mengejutkan adalah ada kantung darah di seluruh bintang Hammeng ini. Semua berisi tubuh manusia dan jumlah prajurit Taeksu adalah puluhan juta. Itu suatu jumlah yang mencengangkan. Lalu Tuyan bahkan memerintahkan jutaan orang ini untuk siap mengudara kapan saja. Saat ini, di luar bintang Hammeng, ada banyak prajurit Taeksu yang terus berpatroli. Nampak ada sebuah pulau terpencil di Hammeng Star. Nampaknya semua orang yang tidak dimusnahkan dipenjarakan di sini dan sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya dijejali di pulau kecil itu. Mereka semua adalah budak Taeksu dan hidup mereka digunakan untuk melatih senjata bagi beberapa komandan. Mereka yang mencoba melawan telah tewas dalam jumlah besar. Tujuan pemenjaraan Taeksu adalah untuk mengumpulkan kebencian dan menggunakan kebencian untuk membayar upati, sehingga dapat mencapai efek yang diinginkan. Nampak ada tangisan terus-menerus dan mata semua orang kosong. Mereka jelas muak dengan penindasan semacam ini, karena ada lebih banyak kasus bunuh diri di sana. Mereka sangat ingin seseorang muncul untuk menyelamatkan. Tetapi Sensi tidak lagi memiliki yang mulia, jadi mereka semua merasa putus asa dan akhirnya harapan mereka pun pupus. Saat ini dalam kehampaan, pelangi sedang berpacu. Semua orang bersiap berkumpul, karena ini adalah pertarungan yang sulit. Kemudian Xiaoyan pun memerintahkan melalui selip Jiok untuk memberitahu para dewa abadi dan dari alam tulang iblis untuk membubarkan diri dan bertarung, kemudian berkumpul bersama pada saat yang kritis. Hal ini dapat membingungkan musuh. Dan karena ketika tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat, saat ini Xiaoyan pun telah memasuki bidang bintang tempat bintang Hammeng berada. Tidak penting lagi bagaimana dia dikunci oleh Taeksu, tetapi akhirnya dia pun tidak diperhatikan setelah masuk. Kini Xiaoyan pun membuka metafora menutupi kompas. Bagi Xiaoyan, turnamen 10.000 alam juga dikenal sebagai bintang Hammeng. Dan ini adalah titik balik dan jati diri bagi Xiaoyan. Karena sekarang Xiaoyan dan tim Fearless memiliki emosi yang campur aduk. Saat ini, seluruh tim yang tak kenal takut pun akhirnya jatuh. Pada saat itu, aliansi Dewa Perang tidak tergoyahkan oleh tim Fearless. Namun dalam sekejap mata, sepertinya segalanya telah berubah. Kejadian ini memang membuat mereka semua tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tetapi sepertinya ketika Xiaoyan benar-benar sampai pada titik ini, ia melihat ke belakang dan merasa semuanya normal-normal saja. Saat itu, bintang Hammeng adalah bintang super cukup besar. Karena jika tidak, ketiga bersaudara Tusi tidak akan menggunakannya sebagai benteng pertahanan. Saat mereka semakin dekat, maka semakin banyak Taeksu yang berpatroli di bintang Hammeng. Namun Xiaoyan pun kini tidak bergerak maju dengan gegabah, karena ketiga bersaudara Tusi memiliki kekuatan dan reputasi mereka di kota Yuanyuan. Saat ini Tuya akhirnya memberi arahan dan jelas ia ingin melakukan persiapan lengkap di sini, lalu menunggu dan menyergap.
Ini adalah konspirasi, jadi dalam menghadapi konspirasi tersebut, maka harus mengambil tindakan penanggulangan. Sekalipun memiliki kekuatan lebih kuat dari lawan, namun harus juga memastikan strategi dan tidak gegabah. Saat ini Sioyan memilih untuk mendarat dengan hati-hati dan dia harus menyiapkan kejutan yang cukup untuk ketiga bersaudara itu. Dia harus mempersiapkan dengan baik, setidaknya formasinya banyak persiapannya. Bintang-bintang ini sudah mati. Jati dengan menggunakan sisa panasnya teratai api amarah Buddha, lalu dikombinasikan dengan teknik terlarang mata anjing sudah cukup untuk membuat bintang yang roboh ini meledak. Sioyan pun kini segera mengembangkan idenya sendiri dan mengendalikan kemarahan api Buddha 3 warna di inti bintang. Lalu dia harus melengkapinya dengan formasi mata anjing. Namun sebuah bintang saja tidak cukup untuk menghasilkan kekuatan penghancur yang cukup. Kemudian segera setelah itu, Sioyan berubah menjadi tubuh jiwa, tubuh yang panjangnya hampir 10.000 kaki dan dengan satu tendangan kuat dia mendorong bintang ke arah bintang Hongmeng. Akhirnya dia bisa mendekati bintang Hongmeng secara bertahap. Satu bintang jelas tidak cukup dan bintang-bintang di sekitarnya pada dasarnya harus direduksi menjadi bintang mati. Sioyan pun menendang 5 bintang berturut-turut menuju bintang Hongmeng, masing-masing berisi 3 warna teratai murka Buddha dan formasi terlarang mata anjing. Sungguh aneh, bagaimana bintang-bintang ini bisa terbang begitu cepat. Dan yang aneh adalah bintang-bintang yang pada akhirnya akan bertabrakan, memungkinkan kematiannya akan disebabkan oleh tabrakan antar bintang. Cepat pergi dan selidiki bagaimanapun bintang-bintang terbang ini sangat besar dan mencolok, dan sulit untuk tidak diperhatikan oleh Taiksu. Namun tidak ada yang terlihat aneh. Itu nampak hanyalah beberapa meteorit 50.000 dewa abadi. Semuanya berkumpul ke arah Hong Xiaan, lalu ia memerintahkan tim yang terdiri dari 100 orang untuk membentuk tim yang terdiri dari 1.000 orang dan mengikuti mereka lebih dekat. Namun dengan ribuan orang yang mendekat, jelas mustahil untuk menyembunyikannya dari Taiksu, artinya jelas bahwa Taiksu akan memulai perang cepat atau lambat. Kemudian ketika Immortal berkumpul, segalanya menjadi sangat sulit dan Taiksu harus menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begitu banyak dewa abadi tiba-tiba muncul? Tuyan mengerutkan kening, tapi dia tidak mengirim Tuya dan Tusang, karena setelah rencana memancing harimau menjauh dari gunung, maka jangan melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Kini Tuyan segera menyadari bahwa pasti ada alasan mengapa sejumlah besar orang tiba-tiba muncul itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saudara, sekarang ada laporan serangan musuh. Jika ketiga saudara kita terus tinggal di sini, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan. Tuya berkata dengan gugup. Ia segera memerintahkan seluruh komandan Taiksu untuk kembali ke Hongstar untuk melihat keseluruhan situasi pertempuran dengan jelas. Dia menduga musuh akan mengganggu pertempuran, lalu mengalahkan mereka satu persatu. Jika mereka semua kembali garis depan, maka akan mulai dengan pemulihan. Namun jika Yang Mulia mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan saudara ketiga, karena pengaturannya sudah dibuat. Itu pasti sudah dipertimbangkan dengan cermat, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Lalu Tuseng menepuk dan berkata bahwa Dudel sedang berpikir keras, tetapi untungnya dia mendengarkan nasihatnya dan tidak melanjutkan bicaranya lagi. Musuh yang mendatangi kita kali ini tidaklah sederhana, mereka mungkin ingin membunuh ketiga saudara kita. Ekspresi Tuyan serius, dan dia menyadari ada yang tidak beres. Kemudian sebuah perintah dikirimkan kepada Yang Mulia, tetapi tidak ada tanggapan yang diterima. Mungkin Yang Mulia pun tidak menyadari keberadaan mereka. Kita harus menahan kesulitan ini sampai bala bantuan tiba. Terlihat baik Tuya maupun Tuseng mengerti ketika melihat tatapan serius kakak laki-laki mereka. Dan mereka pun merasa gugup. Sekarang jangan khawatir saudaraku, selama kita bertiga tidak berpisah, kita bukanlah sampah. Jika Anda masih mengucapkan kata-kata besar lagi di saat situasi seperti ini, maka Anda harus berpikir bahwa ini tidak terlalu lemah dan Anda harus lebih berhati-hati dengan kekuatan mereka. Saat ini kita dapat dianggap kuat, tetapi kenyataannya tidaklah begitu karena masih ada langit di balik langit. Kini kakak tertua dan ketiga terutama ingin meredakan suasana dan mereka pasti akan bersiap kali ini. Kemudian Tuseng segera membereskan semuanya. Sementara Tuya menggaruk kepalanya dengan jujur.
Ia berkata, ketika saya tidak datang, senjata saya masih sedikit, maka akan kekurangan kekuatan tembakan. Jadi bawalah saya untuk mengambil jiwa semut ini dan memberi penghormatan kepada mereka. Lalu Taiksu dengan cepat menarik pasukan. Dan 50.000 orang yang dipimpin oleh Xiu Yan mulai berkumpul secara bertahap saat ini pada bintang mati. Bintang ini terbang menuju bintang Hongmang dengan kecepatan sangat lambat. Dan di sekitar bintang ini ada beberapa bintang lain yang sejenis. Jika menghitung jumlah orang, ada raja, maka jika antara tim yang tersebar bersatu kembali dengan tertib, taktik seperti itu memberi banyak tekanan pada ketiga bersaudara, terlihat Tusi dan Taiksu akan menderita kerugian besar, sejumlah besar prajurit Taiksu tewas. Jumlah prajurit Taiksu yang gugur melebihi 1 juta, meskipun Taiksu memiliki sumber daya yang cukup, namun masih membutuhkan waktu untuk mewujudkan setidaknya 1 juta, itu jelas bukan angka yang kecil. Ada laporan kepada Xiaoyan bahwa tidak ada yang terluka atau terbunuh. Lalu beberapa pemimpin segera melapor kembali ke Xiaoyan setelah menghitungnya. Pertarungan ini sebenarnya sulit, tetapi kekuatan Taiksu mungkin terlalu tersebar dan kali ini dianggap sebagai kejutan bagi mereka. Meski hanya ada 1 pemimpin tiap tim, namun mereka semua adalah dewa yang kuat dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh para prajurit Taiksu yang mengenakan baju besi dewa kekosongan. Kali ini kita tidak boleh gegabah saat menyerang, lalu kita harus lebih jernih saat berpikir, lalu tidak perlu membiarkan siapapun hidup. Bunuh saja mereka secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan, itu adalah perintah Xiaoyan. Situasi ini juga yang dia harapkan, karena prajurit Taiksu ibarat kerajinan dalam sarang, meski jumlahnya banyak, namun kekuatan tempur mereka tidak bisa menghentikan yang kuat dan yang abadi di bumi. Apalagi para dewa yang abadi. Oleh karena itu, ini bukanlah kekuatan tempur Taiksu yang sebenarnya yang hanya dapat dianggap sebagai 3 bersaudara. Tetapi bagaimana Taiksu seperti itu bisa memaksa Sensi mundur dengan mantap? Xiaoyan tidak mengetahui, tapi dia pikir dia akan segera mengetahui jawabannya. Saat ini ada sedikit perasaan mendesak di hatinya, dan ini bukan hanya berasal dari indera keenamnya, tapi dunia Sensi memperingatkan langsung Xiaoyan. Saat ini, gemuruh bintang-bintang yang terbang di kehampaan membuat seluruh lautan hampa bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan bintang-bintang tersebut terus berjatuhan, lalu membentuk sekelompok meteorit. Orang-orang Taiksu semuanya menyusut, lalu berkumpul di bintang Hongmeng. Dan seiring berjalannya waktu, jika melihat ketiadaan dari bintang Hongmeng, ada beberapa titik cahaya yang mendekat dengan cepat. Bintang itu adalah Longstar yang menggoda mereka. Yang terbang di atasnya, sungguh luar biasa bisa mendorong bintang-bintang hingga mencapai bintang Hongmeng. Kini Taiksu siap mengarahkan sinar penghancur dan meledakkan semuanya menjadi ketiadaan. Nampak perang akan segera pecah dan Tuya sedikit tertegun, tapi dia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar berani mengejarnya.